Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Udah lama ya gua kagak ngevlog. Karena kesibukan yang bener-bener sibuk. Dan pada akhirnya kayak apa namanya, yang di apa ya namanya ya, yang dibela-belain ya kan, itu kayak kok gini ya akhirnya gitu loh. Ya kalian tau lah, gua kan kurir ya kan, kerjaan gua itu kurir paket. Dan ya selama ini emang gua sibuk itu gitu loh. Jadi ya ada sih hari libur gitu seminggu sekali, cuman kadang tuh udah rasa capek aja gitu. Terus kayak mau keluar, mau ngevlog tuh jadi apa namanya, kayak bisa dibilang kurang semangat lah ya, karena udah terlalu capek. Cuman semakin kesini kok gini gitu loh, karena ya gimana ya, kayak curhat dikit aja lah ya. Curhat banyak juga nggak apa-apa sih. Mau didengar mau dilihat ya silahkan, nggak ya udah sih. Cuman kadang ya seperti awal-awal pertama kali gua ngevlog dulu ya, emang niatnya kayak buat apa ya, ngilangin stres sih ngevlog. Karena kadang kalau dipendem gitu ya bahaya. Jadi kayak emang lebih baik diutarakan ya kan, apa yang ada dalam hati gitu. Cuman kalau akhir-akhir ini kan emang karena ya kerjaan yang bikin gak ada waktu sih. Karena ya pulang kerja udah ngerasa capek, dan kadang kayak ya apa namanya, lebih memilih untuk waktu bersama keluarga gitulah ya. Apalagi anak-anak gua tuh masih kecil-kecil gitu ya, yang satu 6 tahun dan yang satu tuh ya, 2 tahun. Jadi kayak pengen main, cuman ya kadang namanya orang kerja capek tuh kadang ya gimana sih. Cuman sepertinya ya gua mau mulai aktif lagi lah ngevlog gitu. Ya nanti dicoba lah berapa, ya paling enggak seminggu sekali lah ya. Karena ya sebenarnya banyak sih unek-unek gua tentang perkuriran itu sendiri gitu loh. Mulai dari yang semakin kesini kok makin what the fuck, dimana ya penghasilan menurun ya kan, padahal paketnya banyak. Dan ya yang kagak kalian tahu lah gitu loh. Karena kan banyak orang yang taunya kan cuma ya kurir enak ya kan, enak kerjanya cuman nganter-nganter paket, terus hitungannya per paket 2000. Bangsat. Gua kayak ketawa aja gitu loh lihat denger itu gitu loh. Sepaket satu paket diberi upah 2000, gimana gitu loh. Pengen dah gua ikut lah itu ekspedisinya. Karena gua kayaknya pernah cerita gitu kalau perhitungannya nggak kayak gitu gitu loh. Jadi kagak seperti yang kalian bayangkan gitu.
dan gak seperti yang orang-orang kantor bayangkan gitu loh. Karena orang-orang kantor itu tuh kayak bikin aturan seenak mereka gitu kan, tanpa tahu apa yang ada di lapangan gitu loh. Dan ini gue sempetin ngevlog sambil gue mau store ya, mau store uang ke ATM dulu karena buat bayar COD-an kerjaan tadi ya. Yeah. Rutinitasnya kayak gitu, habis kerja antar paket selesai, uang COD di storein gitu. Yang kadang nombok gitu, dan orang kantor nggak tahu dan nggak mau tahu pastinya tentang itu, karena ya itu tadi mereka tahunya ya cuman gitu sih. Yang mereka tahu ya kayak gitu kayak bikin project-project gak bermutu, dan yang ya aturan-aturan yang memang kebanyakan dan yang pastinya itu gak menguntungkan buat kurir, dan ya cuman menguntungkan buat orang kantor aja. Ditambah lagi ya pastinya mereka ini kan pengen semakin tebal kantongnya, dan pengeluaran untuk jasa itu sendiri pun pengennya murah gitu loh. Gua kadang mikir kenapa sih gitu loh, kayak ya udah yang ada jalanin aja kayak gitu, nggak perlu ada yang neko-neko gitu loh. Yang penting kayak oh ya paket semua terkirim udah gitu loh. Cuman orang atas tuh ya gitu sih, ada aja gitu loh kelakuannya. Makanya gimana gitu loh. Dan gua pun sempat berpikir gitu buat yang nurut-nurut aja gitu. Mungkin ya mereka takut lah akan kalau nanti nggak kerja gimana, kalau ini gimana, nyari kerja susah ya. Cuman kan gini, kita sebagai kurir itu ujung tombaknya mereka loh ya kan. Tanpa kita sebenarnya tuh mereka tuh nggak akan bisa bergerak gitu loh. Katakanlah kayak apa namanya, yang ya udah lumayan lama ya viral itu kemarin, dan itu juga gua tahu penyebabnya, cuman enggak gua inilah biar jadi rahasia saja. Cuman kayaknya ya udah nyebar juga itu penyebabnya apa. Kemarin di berubah DC itu stuck gitu, paket banyak sekali. Itu ada sebab dan musababnya, jadi nggak apa namanya, nggak tiba-tiba stuck gitu aja itu. Dan terlebih lagi kan kurir ini di ujungnya gitu loh. Kalau misalkan apa orang kantor itu nggak mikir gitu loh, seluruh kurir itu mogok ya, nggak mau ngirim karena mulai muak dengan aturan yang merugikan kurir gitu loh. Coba gimana coba, nggak mikir ya kayaknya sampai ke situ. Yang mereka pikirin ya ini, Allah kasih gini aja lah, nanti juga mereka nurut kok. Yang ada di pikiran mereka ya kayak gitu loh. Makanya ya gimana sih gitu loh, susah juga gitu ya kan. Oh ini udah mau deket ya guys ya, store. Mungkin nanti gua nggak offin sih, nanti tetap lanjut. Mungkin coba gua potong aja karena tombol record gua tuh emang agak masalah gitu, jadi agak susah gitu buat dipencet. Ini gerimis ini. Ya kayak gini lah guys. Gua malesnya tuh kalau sore-sore gerimis, hujan. Kalau sekarang ya kan malam gitu hujan.
Dan kenapa nggak dari tadi gitu gua store-nya, karena gua tadi apa namanya, nganterin simbok gua periksa ke klinik gitu karena sakit. Terus habis itu nganterin anak istri ya, dan baru slow-nya jam segini. Dan tadi sebenarnya gue mau ke arah Kalasan, cuman karena kondisi gerimis kayak gini ya wes, mungkin gue nanti mau ke Alfa ya. Makin deres lagi, shit man. Soalnya nih tadi gua setor tuh uangnya nggak mau masuk semua guys, yang 50 ribuannya nggak mau. Paling nanti coba yang di dekat rumah lah. Gua tadi tuh mau ke sana karena gua mikirnya yang 100-an kan nggak bisa gitu, jadi ya wes lah gitu, gua ke Prambanan aja sekalian gitu. Pikir gua ya tadi pikirnya sih bisa semua gitu, nggak tahu aja yang 50 malah nggak masuk gitu. Yuk nggak jadi hujan, yuk nanti aja gitu. Cuman nih kalau tapi nggak mungkin sih, soalnya kayaknya mendung ya ini. Kalau nggak jadi hujan ya gua lari ke Kalasan ini ya. Ya kayak gini lah guys ya, kadang kayak gini pun apa namanya, orang kantor ya nggak mau tahu juga gitu loh. Agak ngebut aja kali ya. Makin deres ini, fix deres fix. Kalau makin deres ngeyop. Nyari tempat neduh guys, nggak bisa ini nggak bisa ini nggak bisa, ini nggak bisa dilanjutkan. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Kidul kono terang kok guys. Gas dong ya, gas. Coba ya. Tadi keskip ngomongin apaan, lupa gua. Ya kalau ngomongin per paketan ya, berkuriran gitu loh, tidak seperti yang kalian bayangkan gitu loh. Karena kan resiko kami sebagai kurir itu besar teman-teman. Terlebih lagi banyak buyer tolol yang nggak paham gitu loh.
udah dijelasin ini itu tetap aja ketika barang nggak sesuai ataupun mungkin tokonya abal-abal gitu, yang disalahin kurir, yang dimaki-maki kurir, yang diajak berantem kurir gitu loh. Makanya kadang kurir itu emang kayaknya emang harus punya ilmu bela diri, kalau enggak harus diisi kodam Gatot Kaca gitu. Karena kalau ketemu sama yang tolol-tolol kayak gitu ya berantem ya kan, gelut ayo gitu ya gak? Karena kadang tuh kita udah jelasin gini ya, kayak misalkan kurir itu nggak ada hubungannya sama penjual gitu loh. Kayak kami tuh ya cuman terima barang dari kantor kami gitu, dan tugas kami emang cuman mengirim saja, dan kami nggak tahu menau, nggak kenal juga sama yang punya toko gitu loh. Gua aja nggak kenal yang sama pemilik ekspedisinya gua. Ya kan, gitu loh, kayak ya kami ini cuman kerja gitu loh, kayak nggak ada hubungannya sama si penjual ataupun sama seller ataupun ya itulah gitu loh. Karena ya kami cuman, tugas kami ya cuman mengirim saja gitu loh. Kalau kalian ada masalah komplain dengan paket kalian, ya sasarannya bukan ke kurir gitu loh. Ditambah lagi kalau kalian nggak punya uang, jangan COD cok gitu loh. Gua sering kali ketemu sama bayar kayak gitu loh, alasan kirim besok ya, padahal nggak punya duit gitu loh, dan besoknya mau dikirim sulit banget dihubungi gitu ya kan. Makanya gua sekarang juga bodo amat gitu loh sama orang-orang kayak gitu loh. Kayak kalau hari ini gua bawa paket itu dan nggak terkirim dan lu nggak ada respon gitu ya, besok nggak bakalan gua bawa tuh paket gitu loh, gua tinggal aja di gudang gitu. Dan kalau enggak ya gua retur aja gitu loh, karena ya kebanyakan orang-orang kayak gitu yang nggak respon gitu loh, itu tuh emang nggak punya duit gitu loh. Mereka kayak gatel doang tangannya buat check out doang gitu loh. Dan banyak orang-orang kayak gitu ya udah, bahkan yang bisa dikategorikan orang punya pun ya kayak gitu loh, kayak nggak niat beli, asal check out aja gitu loh. Tanpa kalian sadari tuh kayak yang kayak gitu kayak sama aja kalian motong gaji kami gitu loh. Kalian cuma bawa nambahin beban bawaan kami gitu loh. Karena ya gua pun udah pernah bilang kalau kami tuh dibayar dari kurir yang dari paket yang terkirim. Kalau paket nggak terkirim itu kami nggak dihitung ya. Misalkan kayak kami bawa paket 150 ya kan, kami cuma bisa kirim 100, yang 50 itu nggak dihitung bro gitu loh. Jangan berpikiran 150 itu dihitung semua, kagak. Yang dihitung ya cuma yang terkirim doang gitu loh. Dan yang nggak terkirim itu cuman jadi beban buat kami gitu loh. Makanya kadang sih gua emang kalau hari ini gua bawa tuh paket dan nggak ada respon, misalnya nih sudah selesai nih gua kirim, ini nggak ada respon nih sampai malam gini, ya besok nggak bakalan gua bawa lagi tuh paket gitu. Gua lebih memilih untuk bawa paket-paket yang jelas-jelas terkirim gitu aja. Dan bodohnya lagi yaitu marketplace tuh nggak tegas sama bayar kayak gitu loh. Lebih membela bayar daripada ke kurir gitu. Makanya ya sakit bro. Jadi kurir tuh ya kayak serba salah aja gitu.
Gua mau coba store di sini ya, dan kamera nggak gua offin lah. Susah dari tadi mau on offin. Ini bisa. Ya begitulah guys, kerja jadi kurir tuh ya dibilang enak ya ada enaknya, enggak ya enggak. Ya namanya pekerjaan ya kayak gitu sih, ada enaknya ada enggaknya. Cuman gua emang kalau sekarang sih lebih banyakin bersyukur aja sih, karena masih bisa kerja gitu, karena ya nyari kerjaan susah. Cuman kalau sekarang pun gua juga mikir-mikir gitu, kalau misalkan udah terlalu menindas dan sama sekali merugikan, ya mau nggak mau gua pasti bakalan hengkang gitu loh, nyari tempat yang lain gitu yang bener-bener bisa memanusiakan manusia gitu aja sih ya. Makanya gua bercita-cita sih, gua pengen punya usaha gitu yang benar-benar memanusiakan karyawannya gitu loh. Jadi kerja ya kerja, nyari duit ya nyari duit, cuman tetap manusiawi gitu aja sih guys ya. Doain semoga bisa ya guys ya, semoga cita-cita gua tercapai. Dan untuk vlog kali ini gua tutup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan semoga gua bisa naikin semangat gua lagi untuk berkonten ya. Dan sampai jumpa di vlog gua selanjutnya. And see you, tetap jaga diri kalian, semoga sehat selalu. See you, bye bye. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war!